Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami akan mewawancarai terkait tugas kepemimpinan. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Jumes Albar. Saya mahasiswa dari Amikom semester 5 Universitas Muhammad Yogyakarta. Langsung saja, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ferian Fauzi Abdullah, dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, koordinator pengembangan karir mahasiswa dan alumni untuk bisnis yang kami jalankan ada beberapa ya. Yang pertama ada di bidang psikologi ya, di Resapi, kemudian di bidang teknologi ada di Senada Digital Solusindo dengan brandnya Pijar Karir. Kemudian juga saya sendiri sekretaris di 2 yayasan sosial ya, kemudian juga sekretaris di organisasi keagamaan. Mungkin itu aja tadi ya. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apa makna integritas dalam kepemimpinan bisnis yang benar-benar diuji di lapangan? Oke, jadi sebenarnya integriti ini luas sekali maknanya ya. Nah, jadi bisa integritas prinsip kejujuran, bisa kemudian juga keteguhan hati, kemudian juga kepemimpinan ya. Jadi memang, tetapi untuk sebagai seorang pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi yang cukup besar, integritas memang hal yang wajib sekali dimiliki ya, dibandingkan dengan istilahnya karyawan maupun anak buah ya. Karena dengan integritas itu kita bisa memberikan contoh gitu ya ke bawahan kita tentang bagaimana menjalankan sebuah bisnis dengan penuh kebijaksanaan, penuh kejujuran dan lain sebagainya. Dan integritas ini adalah hal yang paling banyak diuji ketika kita menjadi pimpinan ya. Nah, karena memang banyak sekali ujian-ujian integriti ini, apalagi di Indonesia ini. Pertama mungkin kejujuran, yang namanya bisnis di Indonesia ini kejujuran badainya luar biasa ya. Nah, katanya acur mungur ya kalau jujur ya kan, dan sebagainya. Nah, maka integriti ini dites sedemikian rupa. Masih nanti integritas kita sebagai pimpinan ketika memang ada konflik kepentingan dengan keluarga dan lain sebagainya, profesionalisme diuji, dan nepotisme, kolusi ya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas tes-tes terkait dengan integritas ini memang banyak jadi badai dan rintangan ya untuk pimpinan. Ya, mempertahankan integriti itu memang cukup sulit ya sebenarnya. Ya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bisakah Bapak menceritakan keputusan tersulit yang pernah diambil sebagai pemimpin? Sebenarnya kalau dibilang keputusan yang sulit, kayaknya hampir semua keputusan itu sulit ya kan. Ya, kenapa? Karena kalau kita udah jadi pimpinan, maka keputusan sekecil apapun akan berpengaruh terhadap banyak orang. Nah, kan? Ketika kita punya, kebetulan kami punya kurang lebih 18 developer ya. Ada yang sudah menikah, ada yang masih jomblo. Andai kan ini menikah semua, maka ada 18 orang ini ya kan. 18 keluarga yang benar-benar kita harus pikirkan ya kan, dan lain sebagainya. Iklan lewat ya kan. So, pertanyaan yang ketiga, dalam praktik bisnis di Indonesia sering muncul hal-hal yang dianggap wajar. Bagaimana sikap Bapak menyikapinya? Oke.
Ya tadi untuk keputusan yang tersulit nih saya lanjutkan ya, ya kan? Iya kan. Nah, jadi termasuk yang paling sulit sih menurut saya, di antara yang lain memang sulit. Yang paling sulit itu mempertahankan teman-teman ketika kemarin badai COVID ya. Nah itu kita harus sampai di titik kita harus ngegaji itu hanya sekian %, dan kita memang harus menjelaskan ya ke mereka semuanya. Padahal ketika kita ngegaji 70% dari gaji umumnya itu kan bisa berpengaruh sangat besar terhadap keluarganya juga. Tapi ya mau gimana lagi, memang kalau enggak ya bubar sekalian ya kan. Nah, sehingga ya itu adalah keputusan tersulit, dan memang itu nightmare banget itu. Tapi itu ya. Nah kemudian untuk yang hal-hal yang dianggap wajar di Indonesia, banyak sekali hal-hal negatif yang dianggap wajar ya di Indonesia. Ya apalagi KKN itu macam kayak sudah masuk di dalam daging dan tulang ya di Indonesia. Kalau nggak KKN kayaknya bukan orang Indonesia, macam-macam dan lain sebagainya. Apa penipuan dan lain sebagainya. Nah, kalau kami hal-hal yang semacam ini memang ya meskipun dianggap wajar, kami berusaha untuk menjauhi. Tidak ke sana, karena nurani lah ya, moral ini kan tetap harus dijunjung ya. Nah, termasuk bisnis kami yang di Batik Cokro Soeharto ya, daya tarik dan tapi kami ya tidak menormalisasi hal-hal yang penyelewengan. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Sejauh mana sistem dan budaya organisasi memengaruhi perilaku etis karyawan dan juga pimpinan? Oke, ya jadi untuk culture perusahaan memang kita harus bangun. Ya, culture perusahaan itu penting sekali, karena itulah yang nanti akan perusahaannya mau dibawa kemana gitu. Ya, terus juga sistem itu fungsinya adalah memberikan batasan-batasan. Terutama batasan ini ya tidak hanya ke karyawan, tetapi juga untuk para pimpinan manajer juga. Karena kadang-kadang manajer punya punya akses privilege yang lebih, sehingga terkadang karyawan kan nggak bisa membatasi ya. Maka pembatasan utamanya ya sistem. Maka penting sekali sistem dan culture itu diterapkan di awal mula pembentukan perusahaan ataupun organisasi. Pertanyaan yang kelima, menurut Bapak, seberapa penting keteladanan dibandingkan aturan yang tertulis? Dua-duanya penting menurut saya ya. Jadi aturan tertulis ini wajib ada dulu. Kemudian pimpinan meneladani saya ini taat dengan aturan gitu. Ya, itu melengkapi. Kalau tidak ada aturan, hanya ada keteladanan, maka tidak ada sistem yang membatasi. Ya, nah begitu juga ketika hanya ada aturan tapi tidak ada keteladanan ya dari pimpinan, contoh implementatif ya kan, yang faktual, yang nyata, maka keteladanan dari pimpinan dalam mentaati. Jadi dua-duanya memang harus mutlak dan harus ada. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jika Bapak itu harus memberikan satu nasihat kepemimpinan berbasis nilai kepada mahasiswa, kira-kira apa itu? Menjadi pimpinan itu sulit. Yang kedua, menjadi pimpinan itu harus understanding peka terhadap bawahan. Misal nih, kalau saya kasih gambaran, ketika panjenengan jadi pimpinan dan Anda punya 10 anak buah, maka Anda harus punya pikiran sudut pandang ya 10 otak itu, masing-masing 10 anak buah Anda. Karena 10 orang ini beda-beda sudut pandangnya, beda-beda dia punya pemikiran dan lain sebagainya. Nah, pimpinan ini harus punya 10-10-nya. Bukan malah 10 ini dipaksa untuk sama pikirannya dengan satu pimpinan itu. Ya. Jadi memang yang pertama ya selalu saya bilang bahwa jadi pimpinan itu cukup sulit.
belajar bagaimana kepemimpinan yang baik kepada para pimpinan-pimpinan yang sudah settle, itu make sense ya. Bagaimana Anda menjadi pimpinan itu tetap menjadi orang yang jauh lebih peka daripada orang lain, jauh lebih understanding daripada orang lain ya, dan Anda harus punya 10 sudut pandang kalau memang punya 10 anak buah. Kalau anak buahnya 100 ya 100 sudut pandang. Ya kan? 1000 sudut pandang, memang luar biasa ya. Langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dalam perjalanan kepemimpinan Bapak, kapan integritas itu benar-benar diuji dalam tekanan bisnis? Ya itu diuji terus, itu apalagi kalau setiap proyekan ya. Nah, proyekan tertentu itu KKN-nya tinggi banget gitu Mas, ya kan? Nah proyekan tertentu itu KKN-nya tinggi. Kadang-kadang ada proyekan itu besar tetapi ternyata harus melawan moral kita, ya kan? Nah kadang-kadang misal ini adalah makanan yang harus diberikan kepada anak-anak gitu ya, kita sebut makan bergizi barokah aja lah ya kan. Nah misal itu adalah makanan yang harus diberikan kepada anak-anak untuk membentuk masa depan mereka. Dari pemerintah misal 15.000, kalau kita tidak megang moral kita, itu kita akan main sampai ke 6.000, 7.000 aja satu porsi, untung bisa 8.000 kalikan sekian ribu orang ya kan. Nah, tetapi disitulah integritas kita diuji. 2 pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan ke-8, bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika semua pilihan itu sama-sama berisiko? Semuanya tergantung dengan perhitungan sih ya. Resikonya mana yang lebih tinggi, keuntungan mana yang lebih nyata. Memang biasanya gini, itu high gain sama high risk. Ada masa di mana kita organisasi bisa high gain, high risk bisa. Ya. Tapi ada masa di mana kita memang harus ngambil opsi yang as slow as possible gitu ya, in the case of risk taking risk ya. Jadi misal kayak ketika kita COVID kemarin itu adalah kita ambil resiko yang paling kecil bagaimana, tapi ketika kita operasional normal kita ambil juga resiko yang besar gitu ya kan. Jadi semuanya tergantung momentum sih Mas ya kan, tergantung momentum. Kalau memang ada pilihan yang resikonya tinggi, kadang kala memang momentum kita ngambil resiko yang paling rendah, tapi kadang kala ketika kita memang butuh gaining yang tinggi, kita ambil yang high risk. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Dalam konteks bisnis di Indonesia, sering ada praktik yang dianggap itu wajar. Bagaimana Bapak itu menentukan batas etika pribadi dan organisasi? Intinya kalau saya mah megang agama aja lah, ya kan. Nah, kalau pribadi, etika pribadi selama kita memegang agama halal haram, kayaknya kita understand lah mana yang harus bisa diambil, mana yang nggak diambil. Kalau pribadi ya, secara pribadi. Kalau secara organisatoris ya kita ngelihat hukumnya aja. Ya. Selama nggak melanggar hukum dan tidak melanggar norma masyarakat, saya pikir gas aja. Tapi kalau memang ada salah satu di antara norma masyarakat ataupun hukum yang dilanggar, ya mending kita hindari daripada bonyok belakangan ya kan. Nah, jadi memang lebih bijak lah. Banyak sih ya memang perusahaan ngambil proyek ataupun ngambil area-area tertentu. Saya nggak ngomong tambang loh ya kan. Saya nggak ngomong tambang ya. Nah, mungkin ada yang itu dengan merusak pulau ya kan, merusak lingkungan macam-macam. Ada tuh organisasi yang suka kayak gitu tuh, ambil kayak gitu. Kalau kami sih ya normalnya sih jangan lah ya kan, meskipun untungnya gede besar. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, menurut Bapak, seberapa besar perilaku pemimpin
mempengaruhi budaya kerja dibandingkan aturan tertulis? Untuk perusahaan-perusahaan yang one man show, di mana pimpinannya adalah pimpinan mutlak, ya itu mungkin apa yang dilakukan oleh pimpinan itu bisa sangat amat mempengaruhi bagaimana organisasi berjalan. Perilaku pimpinan, tetapi untuk perusahaan established biasanya pimpinan mau kayak manapun itu tidak akan begitu pengaruh karena ada sistem dan culture yang sudah. Nah, mungkin dari jawabannya cukup memotivasi ya, dari jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.